Buronan KPK, Nunung Nurbaiti akhirnya ditangkap Rabu sore di Thailand dan diterbangkan kembali ke Indonesia menggunakan pesawat Garuda pada Sabtu sore kemarin. Begitu mendarat, selanjutnya Nunung yang merupakan tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menjalani serangkaian pemeriksaan di KPK, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga proses administratif. Untuk selanjutnya Nunung dititipkan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Istri mantan Wakapolri, Adang Darajatun ini akan menempati kamar asimilasi di Rutan Pondok Bambu selama 7 hingga 10 hari. Perlakuan terhadap Nunung pun dijamin tidak akan jauh berbeda dengan penghuni rutan lainnya. Ibu Nunung lagi tidur nyenyak, jadi tidak bisa kita komunikasi. Dan dia menghuni di kamar Mapenaling, di ruang Mapenaling, blok pavilionnya Edelweiss. Luas kamar 5,7 kali 4, yang sebenarnya kapasitasnya 15 orang atau 10, sekarang dihuni 33 orang. Jadi fasilitas apa sih Pak? Nggak ada. Nggak ada. Ini lagi belajar apa? Cuma kasur bisa saja. Ada penjagaan pengamanan bersama dari. Wah, itu kan memang satu orang dan satu pavilion. Dengan telah ditangkapnya Nunung, diharapkan kasus suap cek perjalanan anggota DPR yang melibatkan Deputi Senior Bank Indonesia, Miranda Gultom, akan segera tuntas. Tim TV One mengabarkan. Iya, kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam akhir pekan. Sudah ada narasum kita di sini. Selamat malam. Mas Febri, Pak Nudirman, Mas Neva, dan juga Mas Aswendo. Waalaikumsalam. Ini sudah malam kedua nih ya. Kita juga ada satu narasumber lagi di ujung telepon di Semarang. Ada Pak Agus Condro. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak. Sehat-sehat Pak Agus? Sehat Mbak, alhamdulillah. Baik, ini kita akan membahas ya pastinya proses yang sudah lewat dari administrasi, dan lebih penting lagi bagaimana dengan kesehatan dari Nunung. Itu yang pertama. Pak Agus, harapan dari hasil kesehatan sendiri mungkin bisa dibagi dengan kita. Harapan saya sih Ibu Nunung itu sehat. Jadi apa yang kita katakan Ibu Nunung menderita penyakit luka berat itu ternyata setelah diperiksa oleh dokter lain ternyata tidak seperti itu. Beliau sehat-sehat saja dan pemeriksaan bisa dilaksanakan dengan lancar nantinya. Harapan saya seperti itu. Baik, informasi mungkin Pak Agus, kita juga di sini dengan narasumber yang lain. Kita akan bahas juga bagaimana nanti KPK kemudian akan memberikan informasi yang transparan. Mungkin transparansi seperti apa yang Pak Agus juga harapkan dari KPK selama proses Nunung? Kalau kita meminta KPK untuk transparan ya terkait dengan barang bukti yang KPK miliki, tentu itu agak susah karena itu barangkali menjadi bagian dari strategi KPK untuk mengembangkan kasus travel check ini. Tetapi yang jelas ini kan merupakan kado selamat jalan bagi pimpinan KPK yang lama minus Pak Busro, kan begitu? Ya. Nah, seperti itu Mbak. Baik. Mungkin langsung ke Pak Nudirman yang melihat sebagai Komisi 3 yang melihat proses ini satu hal tadi, satu poin yang penting merupakan kado selamat jalan juga buat pimpinan yang segera berakhir masanya. Tapi sejauh ini prosesnya bagaimana? Ya, saya juga menyatakan apresiasi ya. Walaupun ini di akhir kepengurusan KPK periode yang lalu ya. Dan ini akan masuk ke pengurusan KPK periode yang akan datang. Cuma yang saya minta terhadap kasus Nunung, cobalah KPK mengadakan atau membuat memorandum of understanding atau semacam kesepakatan bersama, baik dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dengan Mahkamah Agung, dan juga dengan Menteri Hukum dan HAM. Kenapa? Kalau mereka itu buat kesepakatan, dan kesepakatan itu bisa diperlihatkan kepada Bu Nunung, yang saya sebut, katakanlah, kalau memang dia ingin berbakti untuk nusa dan bangsa, ingin berkorban untuk nusa dan bangsa, lakukan sekarang. Lakukan dan jadikan diri dia sebagai medium blower. Dengan medium blower,
tadi itu. Tentu penegak hukum bisa memberikan keringanan hukuman. Kalau perlu sampai seringan-ringannya hukuman yang ada, ya, yang diatur di dalam undang-undang kita. Nah setelah itu dilakukan lagi pengurangan-pengurangan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh Dekumham. Kalau dia mau menjadi medium blower tadi, artinya dia bisa membuka kotak Pandora yang selama ini orang menganggap sangat tertutup dan sangat rahasia. Nah karena itu kepentingan-kepentingan yang luar biasa di sini. Apa maksudnya? Untuk memilih Miranda Gultom? Apa dibalik terpilihnya Miranda Gultom? Ada skandal apa di sini? Nah ini yang paling penting. Dan kalau ini berhasil dibuka, maka ini menurut saya suatu hal yang merupakan kemajuan yang luar biasa yang dilakukan oleh KPK yang akan datang. Saya ingin kembali ke Pak Agus Chandro di Semarang. Pak Agus Chandro, kalau tadi sempat mendengar pertanyaan besar dari Pak Nudirman juga, mungkin Pak Agus sendiri sepanjang menjalani persidangan ini terlihat tidak puas dengan hasil karena memang tidak terbukti di mana atau dari mana hasil atau uang sejumlah 24 miliar itu sebenarnya milik siapa, itu tidak terkuak. Pak Agus sendiri mungkin bisa sedikit mereview apa yang poin kejanggalan yang tidak bisa diluruskan begitu sejauh persidangan berakhir. Jadi kita berangkat dari vonis Mbak ya, vonis yang dijatuhkan kepada saya dan kawan-kawan, termasuk kepada 4 kawan yang mendahului saya dan kawan-kawan, yaitu Pak Uju Juhairi, Pak Dudi Makmun Murad, Pak Endin Sowihara, dan Pak Hamkayandu. Itu vonisnya adalah tentang gratifikasi. Jadi tentang seorang pejabat negara menerima sesuatu dari pihak lain tanpa disertai motif untuk menggerakkan agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Jadi ini kasus korupsi yang paling ringan seperti itu. Sehingga dengan vonis seperti ini kita akan susah untuk menjerat aktor intelektual apabila kehadiran Ibu Nunun itu tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh KPK untuk menggali bukti-bukti baru. Karena apa? Kalau kita review dalam proses persidangan, itu sebagian besar dari terdakwa tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya dia alami dan